Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik tersayang semuanya, kita bertemu di pertemuan kita yang ke-34, buku ke-10, Kemenangan di Khaybar. Kita sudah ada di halaman ke-16, kisah Abu Jandal. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan adik-adik sudah selesai melaksanakan sholat dan mendoakan kedua orang tua kita. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kering tinta perjanjian itu, tiba-tiba muncul Abu Jandal. Pemuda itu adalah anak Suhail bin Ammar, si perunding Quraisy. Para sahabat sangat terkejut menyaksikan kedua kaki Abu Jandal dalam keadaan terbelenggu sehingga ia berjalan tertatih-tatih. Rupanya, ia berhasil meloloskan diri dari Mekah dan hendak menggabungkan diri dengan saudara-saudara muslimnya. Namun begitu melihat anaknya, Suhail berseru, "Ini adalah orang pertama yang kutuntut agar engkau mengembalikannya. Kami tidak akan melanggar isi perjanjian ini sampai kapanpun," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Demi Allah, kalau begitu aku tidak akan menuntutmu karena sesuatu pun," kata Suhail. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Kalau begitu, berilah dia jaminan perlindungan karena aku." "Aku tidak akan memberinya jaminan perlindungan karena dirimu," tugas Suhail. "Lakukanlah," pinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. "Aku tidak akan melakukannya," jawab Suhail. Suhail melangkah cepat ke arah Abu Jandal dan memukul keras-keras anaknya itu. Suhail mencengkeram kerah baju Abu Jandal dan menyeretnya untuk dikembalikan kepada Quraisy. Abu Jandal berseru, "Wahai semua orang muslim, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku karena agamaku ini?" Kaum muslimin merasa geram. Hampir-hampir saja kaki mereka bergerak untuk datang menolong. Namun perjanjian sudah ditandatangani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan tabahlah karena Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan orang-orang lain yang terzalimi seperti dirimu. Kami sudah mengukuhkan perjanjian dengan mereka. Kami telah membuat persetujuan dengan mereka atas peristiwa seperti ini, dan mereka pun sudah memberikan sumpah atas nama Allah kepada kami. Maka kami tidak akan melanggarnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke sekeliling dan menangkap wajah pengikutnya yang tampak sangat tidak puas. Hal inilah yang membuat para sahabat tidak menuruti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat setelah itu. Nih, kita baca dulu sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Kesetiaan luar biasa. Kisah Abu Jandal menunjukkan teladan tertinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kesetiaan walau terhadap musuh. Bahkan Allah telah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa suatu syariat mengenai kesetiaan yang menganggap hak perjanjian itu di atas hak persaudaraan. Begitulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang suci pada janji dan sumpah setianya yang akan dikenang sepanjang masa. Nasihat Ummu Salamah. Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Bangkitlah dan sembelihlah hewan kurban." Para sahabat saling berpandangan. Apa? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa mereka telah selesai berhaji. Bukankah mereka sama sekali belum bertawaf? Bahkan belum sama sekali melihat Ka'bah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi perintahnya sampai 3 kali. Tidak ada satupun sahabat yang beranjak. Semua diam termangu dan menunduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerhatikan wajah mereka. Bahkan Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab juga menolak.
Dengan perasaan gundah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam tenda Ummu Salamah. Diceritakannya semua kelakuan para sahabat kepada istrinya itu. Ummu Salamah mengerti betul betapa kecewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kelakuan para sahabatnya kepada beliau. Kemudian Ummu Salamah mengajukan sebuah saran yang menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Persis seperti yang dulu dilakukan oleh Bunda Khadijah untuk membangkitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa-masa sulit penuh kegelapan. Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin mereka melaksanakan perintah itu? Tanya Ummu Salamah. Keluarlah, tetapi jangan berbicara sepatah kata pun kepada salah seorang dari mereka. Sembelihlah ternak kurban Anda sendiri, lalu panggillah tukang cukur dan bercukurlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau melaksanakan saran dari Ummu Salamah. Setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kurban dan bercukur, segera saja para sahabat melakukan hal yang sama. Suasana yang tadinya murung penuh kebingungan, kini berubah menjadi ceria. Suara riuh gembira para sahabat terdengar saat menyembelih kurban dan saling bergantian mencukur rambut. Sebagian ada yang mencukur rambut dan sebagian lain hanya memangkas rambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersyukur kepada Allah karena telah memberinya seorang istri yang begitu cerdas dan bijak. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang mencukur rambut. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang yang mendengarnya jadi gelisah. Mereka pun bertanya, dan mereka yang berpangkas rambut, ya Rasulullah? Adik-adik tersayang, apakah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk kita baca dulu. Mengajarkan agama. Pagi-pagi sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi semua istrinya untuk menasehati dan menanamkan pengajaran agama. Sementara berbincang-bincang santai dilakukan beliau pada sore hari. Ya adik-adik ya, jadi setiap pagi Rasulullah itu mengunjungi semua istrinya untuk menasehati. Menasehati dalam hal kebaikan ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut. Para wanita muslimah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang bercukur rambut. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Para sahabat masih gelisah. Mereka bertanya lagi. Dan mereka yang berpangkas rambut ya Rasulullah? Dan mereka yang berpangkas rambut. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya. Rasulullah, mengapa doa buat yang bercukur saja yang dinyatakan, bukan buat yang berpangkas rambut? Karena mereka sudah tidak ragu-ragu. Demikian jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, Umar bin Khattab sangat menyesal karena sempat menyaksikan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah. Apalagi setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Fat yang menegaskan bahwa dalam perjanjian itu Allah telah memberi kemenangan yang nyata. Legalah hati Umar mendengar firman Allah ini. Umar berkata, setelah itu aku terus-menerus melakukan berbagai amal, bersedekah, saum, sholat, dan berusaha membebaskan diri dari apa yang kulakukan saat itu. Aku selalu dibayangi kelakuanku itu. Aku selalu berharap semoga semua itu merupakan kebaikan. Tidak lama setelah mereka tiba kembali di Madinah, datanglah serombongan wanita mukmin yang melarikan diri dari Quraisy. Kemudian menyusullah para wali mereka yang menuntut agar wanita-wanita itu dikembalikan sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya karena dalam perjanjian itu tidak disebutkan bahwa kaum wanita termasuk mereka yang harus dikembalikan. Dalam Al-Quran, surat Al-Mumtahanah, Allah membenarkan tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam surat yang sama pula, Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadakan janji setia kepada para mukminah itu.
Mereka harus berjanji tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak berbuat dusta, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Para mukminah itu pun menerimanya. Adik-adik tersayang, apa yang terjadi pada Abu Jandal dan para mukmin lain yang senasib dengannya? Tuh, Abu Jandal yang tadi itu loh adik-adik ya, yang diambil oleh ayahnya bernama Suhail. Oke, lanjut ya. Wanita solihah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang mukmin mendapat keberuntungan sesudah takwa kepada Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada wanita yang solihah, yaitu wanita yang apabila disuruh ia taat, apabila dipandang menyenangkan, apabila diberi bagian menyambut baik, dan apabila suaminya tidak ada, dia menjaga dirinya dan harta suaminya. Tuh ciri-ciri wanita solihah ya adik-adik tersayang ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Abu Basir. Siapa Abu Basir? Ada satu orang lagi yang mempunyai nasib seperti Abu Jandal. Namanya Abu Basir. Ia datang ke Madinah dan minta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menerimanya. Namun belum lama ia menikmati hidup sebagai muslim yang merdeka di Madinah, datanglah surat dari Azhar bin Auf dan Akhnas bin Syarik yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni meminta agar Abu Basir dikembalikan. Surat itu dibawa oleh seorang laki-laki dari Bani Amir yang disertai seorang budak. Abu Basir, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita telah membuat perjanjian dengan pihak mereka seperti yang sudah kau ketahui. Pengkhianatan menurut agama kita tidak dibenarkan. Semoga Allah membuat engkau dan orang-orang Islam yang ditindas bersamamu memperoleh kelapangan dan jalan keluar. Pulanglah engkau kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Rasulullah, kata Abu Basir, saya akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksa saya karena agama saya ini. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kata-kata beliau tadi. Akhirnya Abu Basir pun dibawa oleh kedua orang tadi. Di Zulhulaifah, belum jauh dari Madinah, mereka beristirahat dan makan kurma. Abu Basir berkata kepada orang dari Bani Amir, demi Allah, aku ingin sekali melihat pedangmu yang bagus itu, hai fulan. Tanpa curiga, utusan Quraisy itu menghunus pedang dan memperlihatkannya kepada Abu Basir sambil berkata, boleh, demi Allah, memang ini adalah pedang yang bagus. Ia sudah cukup kenyang malang melintang bersamaku. Tolong perlihatkan kepadaku, aku ingin melihat dan memeriksanya, kata Abu Basir. Begitu pedang itu ada di tangannya, Abu Basir menusukkannya ke utusan Quraisy itu sampai meninggal dunia. Seketika itu juga, budak yang menyertai mereka berlari ke Madinah sambil berteriak-teriak. Budak itu terus berlari memasuki masjid. Melihat kehadirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepertinya orang itu sedang ketakutan. Budak itu berlari ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, teman tuan membunuh teman saya pun agaknya akan dibunuhnya pula. Apakah yang akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Yuk kita baca dulu pengetahuan berikut ini adik-adik. Ciri pemuda muslim. Abu Basir adalah tipe pemuda muslim ideal yang memiliki ciri. 1. Tidak ragu memegang kebenaran. 2. Kuat jasmani dan sehat rohani. 3. Iman membajah. 4. Teguh pendirian, tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan buruk. 5. Berpegang teguh pada petunjuk Allah. 6. Kreatif dan bekerja keras demi kebaikan orang banyak. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kelompok Abu Basir. Tidak lama kemudian datanglah Abu Basir dengan membawa pedang terhunus
Abu Basir tahu bahwa Rasulullah SAW sangat teguh memegang perjanjian. Jika saat itu ia menetap di Madinah, Rasulullah SAW pasti akan memulangkannya kembali. Maka Abu Basir pun berkata, Rasulullah, jaminan Tuhan sudah terpenuhi dan Allah sudah melaksanakannya buat Tuhan. Tuhan menyerahkan saya ke tangan mereka dan dengan agama saya ini, saya tetap bertahan supaya saya jangan dianiaya atau dipermainkan karena keyakinan agama saya ini. Setelah berkata begitu, Abu Basir pergi meninggalkan Madinah. Rasulullah SAW tahu maksud Abu Basir. Beliau pun memandang kagum orang itu karena keberaniannya. Dalam hati Rasulullah SAW mengharapkan agar Abu Basir mempunyai anak buah. Adik-adik tersayang, sesuai dugaan Rasulullah SAW, Abu Basir tidak kembali ke Mekah. Ia pergi ke daerah Al-Is. Tempat itu adalah jalur perdagangan Quraisy menuju Syam. Tempat di tepi laut. Kepergian Abu Basir ke daerah ini didengar oleh kaum muslimin yang tinggal di Mekah. Mereka juga mendengar betapa kagumnya Rasulullah SAW pada keberanian Abu Basir. Maka diam-diam 70 muslim yang selama ini hidup tertindas di Mekah pergi menyusul Abu Basir. Abu Jandal tentu saja berada di antara mereka itu. Ketika mereka tiba, kaum muslimin yang tertindas itu mengangkat Abu Basir sebagai pemimpin. Mulai sejak itulah mereka menyerang setiap kafilah dagang Quraisy yang lewat. Ini berbahaya, sangat berbahaya, gerutu seorang pemimpin Quraisy. Kita tidak bisa menyalahkan Muhammad karena para pengikutnya itu tidak lari ke Madinah. Mau tidak mau, kita harus meminta Muhammad menampung mereka di Madinah agar jalur dagang kita aman. Tapi itu tidak sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, jawab yang lain. Kita terpaksa mengalah, tidak ada jalan lain bukan? Akhirnya, orang Quraisy meminta Rasulullah SAW menerima Abu Basir dan pasukannya. Mereka sadar bahwa mengurung orang yang imannya sangat kuat lebih berbahaya daripada membebaskannya. Dengan demikian, gugurlah salah satu isi perjanjian yang mengatakan bahwa orang muslim yang melarikan diri dari Quraisy harus dikembalikan. Kini setiap muslim Mekah bisa bergabung setiap saat dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Ini adalah salah satu tanda kemenangan kaum muslimin. Yuk lanjut. Orang yang diperlukan suatu bangsa. Jika suatu bangsa akan bangkit, orang seperti Abu Basirlah yang diperlukan, yaitu orang yang berani menyatakan pendirian, yang tidak takut kebencian orang yang memusuhi, dan ejekan orang yang membenci. Pekerjaan-pekerjaan besar tidak akan pernah tuntas jika tidak ditangani dengan sifat keberanian itu. Itu ya, Abu Basir itu merupakan salah satu contoh pemuda yang mempunyai pendirian adik-adik. Jadi ketika nanti adik-adik sudah dewasa ya, jadi remaja, jadilah adik-adik orang-orang yang berpendirian teguh. Nah, berpendirian teguhnya itu tentu saja di jalan Allah ya adik-adik ya, tetap membela Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, kedudukan yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para istrinya benar-benar belum pernah didapati oleh wanita-wanita Arab sebelum mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut, selalu tersenyum dan penuh sayang kepada para istrinya. Laki-laki terbaik di antara kamu adalah yang berlaku paling baik kepada istrinya. Demikian sabda beliau. Maka wajar saja istri-istri Rasulullah SAW menjadi sedikit manja. Mereka begitu mencintai Rasulullah SAW sehingga saling berebut perhatian beliau. Bunda Aisyah sangat cemburu jika Rasulullah SAW sedang memberi perhatian kepada Bunda Hafsah. Demikian pula sebaliknya. Bahkan Bunda Aisyah sampai cemburu kepada almarhumah Bunda Khadijah.
Hal seperti ini tentu mengganggu ketentraman hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup sampai di situ, para ibu kaum muslimin itu pun mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesederhanaan hidup mereka. Dengan mata berkaca-kaca, beberapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerhatikan pakaian mereka yang sederhana. Para ibu kaum muslimin itu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin negara yang cukup besar saat itu. Dengan mudah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dapat memberikan mereka pakaian dari sutra. Pastinya ya adik-adik ya. Lanjut ya adik-adik ya. Nah, itu ya, selain pakaian dari sutra, ada kain katun Mesir dan baju halus dari Yaman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa saja memberikan setiap istrinya perhiasan dari emas. Jadi mengapa mereka harus hidup demikian sederhana? Tuh ya adik-adik ya. Ternyata para istri Rasulullah ini juga sempat meminta kekayaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi adik-adik? Dengan cara halus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyadarkan para istri beliau. Sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak sama dengan wanita-wanita lain. Mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh wanita lain, yaitu bersuamikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus menjadi wanita penyabar dan patuh kepada suami sehingga pantas diteladani oleh istri-istri sahabat. Namun istri-istri beliau secara halus tetap menuntut agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi uang belanja yang lebih layak. Karena sudah tidak ada jalan lain, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan hidup terpisah dari istri-istrinya. Masalah yang harus dihadapi masih segunung, termasuk ancaman Yahudi dari Khaybar. Para istri yang harusnya menenteramkan malah mengeruhkan batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui hal itu, Abu Bakar datang dan memarahi Bunda Aisyah. Umar bin Khattab juga memarahi putrinya, Bunda Hafsah. Akhirnya, para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyadari kelalaian mereka. Sambil menangis, mereka mohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka dan kembali hidup tentram seperti semula. Adik-adik ya, yuk kita lanjut ke pengetahuan berikut ini. Yuk kita baca bersama sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling halus tertawa dan senyumnya. Diriwayatkan Al-Kharaitni dan Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak tersenyum kepada istri-istrinya. Diriwayatkan Ibnu Asakir dari Anas. Lanjut ya. Seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bekerja. Adik-adik tersayang, di Madinah masih ada orang Muslim yang hidup tanpa rumah dan tanpa pekerjaan. Mereka ini tinggal di masjid dan hidup tenang dari harta zakat yang diberikan oleh orang lain. Setiap hari yang mereka lakukan adalah berzikir dan salat di masjid. Sebagian dari masyarakat sangat menghormati orang-orang yang tiada henti berzikir, sholat dan berdoa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan salah seorang di antara mereka yang benar-benar mengkhususkan dirinya untuk beribadah.
Orang itu terlihat begitu kurus karena saum setiap siang dan sholat setiap malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat kekaguman orang-orang kepada laki-laki tadi. Dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit berkerut sehingga beliau bertanya kepada orang-orang, siapa yang memberi dia makan? Saudaranya ya Rasulullah, jawab seseorang. Saudaranya itu jauh lebih ahli ibadah ketimbang dia. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghimbau semua orang yang hidup menganggur agar mau bekerja. Jika kita masih mempunyai kaki dan tangan, tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Yang terbaik bagi seseorang adalah makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah Nabi Daud. Walaupun seorang raja yang berkuasa, ia tetap makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Maka tersentaklah orang-orang. Ternyata ibadah itu berarti sangat luas. Bekerja untuk menafkahi keluarga termasuk ibadah besar jika diniatkan dengan ikhlas karena Allah semata. Sejak itu, kaum muslimin pun bekerja dengan giat. Apapun yang halal, mereka kerjakan. Apalagi banyak ladang-ladang gembala dan sumur-sumur peninggalan orang Yahudi yang kini telah menjadi milik kaum muslimin. Bekerja sebagai gembala, pencari kayu bakar, dan pembuat tembikar jauh lebih baik daripada orang yang terus berdiam diri di masjid hanya untuk berzikir. Tuh, jadi adik-adik, nanti kalau ada adik-adik punya kesempatan untuk berkarya, adik-adik berkarya ya. Berkarya sambil beribadah itu lebih baik daripada adik-adik beribadah terus, berdiam diri di masjid ya. Ternyata orang yang bisa memberi nafkah orang-orang yang beribadah itu lebih baik adik-adik tersayang. Gitu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik tersayang multitalenta. Maksudnya bisa melakukan semua gitu ya adik-adik ya. Mandiri. Oke, lanjut ya. Sangat bersungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kesungguhan yang sempurna. Apabila beliau telah memusatkan perhatiannya pada ibadah, maka dipusatkanlah perhatiannya sepenuhnya. Dan apabila melaksanakan suatu pekerjaan lain, maka takkan beliau sudahi pekerjaan itu sebelum benar-benar selesai. Selesai berarti tuntaskan pekerjaan adik-adik ya sebagai tanggung jawab kalian dan amanah kalian terhadap suatu pekerjaan tersebut ya. Oke, ini gambar apa ini adik-adik? Larangan minum khamar. Masalah itu adalah tentang meminum khamar yang memabukkan. Apalagi larangan tentang minum khamar tidak turun sekaligus, tetapi secara bertahap. Selama ayat tegas tentang larangan khamar itu belum turun, masih banyak kaum muslimin yang meminumnya. Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya tentang minum khamar kepada Rasulullah SAW. Umar pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah penjelasannya kepada kami." Maka turunlah ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah dalam keduanya itu terdapat dosa besar dan juga manfaat buat manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 219. Namun kaum muslimin belum berhenti minum. Bahkan ada di antara mereka yang minum khamar berlimpah-limpah sepanjang malam. Karena itu apabila salat subuh, mereka sudah tidak tahu lagi apa yang dibacanya. Kembali, Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami hukum khamar itu, sebab ini menyesatkan pikiran dan harta." Kemudian turunlah ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk, agar kamu mengetahui apa yang kamu baca.
Ada di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 43. Setelah itu, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru setelah azan, orang mabuk jangan ikut sholat. Maka banyaklah kaum muslimin yang mulai mengurangi minum khamarnya sedapat mungkin. Namun Umar kembali berkata lagi, ya Allah, jelaskanlah kepada kami hukum khamar itu. Jelaskan dengan tegas ya Allah. Hal ini menyesatkan pikiran dan harta. Umar berkata begitu karena pernah ada sekelompok muslimin Ansar dan Muhajirin yang berkelahi sambil mabuk. Khamar betul-betul membuat mereka saling menarik janggut dan memukul kepala yang lain. Akhirnya turunlah ayat yang melarang khamar dengan tegas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Hindarilah semua itu supaya kamu beruntung. Tentu, setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di kalangan kamu dengan jalan khamar dan perjudian itu. Merintangi kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka, maukah kamu menghentikan itu? Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 90 sampai 91. Begitu ayat ini turun, para sahabat langsung menghentikan kebiasaan minum khamar. Ya, Masya Allah ya, Umar bin Khattab ketika ingin menanyakan sesuatu kepada Rasulullah sambil berdoa, akhirnya karena sebab beliau ya, jadi Allah turunkan ayat-ayat tentang khamar tuh gara-gara sahabat Umar bin Khattab ya adik-adik ya. Berbuat maksiat terang-terangan. Semua umatku selamat, kecuali orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan adalah orang yang dengan bangga menceritakan perbuatan hinanya agar mendapat pujian serta kekaguman teman-temannya. Tuh adik-adik ya. Oke adik-adik tersayang, kita sudahi dulu di pertemuan kita yang ke-34 ya. Besok kita lanjutkan tentang kerajaan Romawi Persia. Oke adik-adik tersayang, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian merasakan ini bermanfaat, silahkan adik-adik bisa bantu untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih adik-adik tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.